Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang modulasi analog data dan sinyal analog. Oke, saya akan menjelaskan pengertiannya analog data dan sinyal analog. Modulasi telah didefinisikan sebagai proses penggabungan sinyal input M dalam satuan T dan pembawa pada frekuensi untuk menghasilkan sinyal S dalam satuan T yang bandwidth biasanya berpusat pada Fc. Untuk data digital, motivasi untuk modulasi harus jelas. Ketika hanya fasilitas transmisi analog yang tersedia, modulasi diperlukan untuk mengkonversi data digital ke bentuk analog. Setelah itu, semua sinyal suara yang dikirim melalui saluran telepon di spektrum aslinya atau disebut sebagai transmisi baseband. Ada dua alasan utama untuk modulasi analog dari sinyal analog. Alasannya adalah sebuah frekuensi yang lebih tinggi mungkin diperlukan transmisi yang efektif. Untuk transmisi terarah, maka hampir tidak mungkin untuk mengirimkan sinyal baseband. Modulasi memungkinkan sebagai frekuensi multiplexing yang merupakan teknik penting. Pada bagian ini kita melihat teknik utama untuk modulasi menggunakan data analog, yaitu amplitude modulation atau AM, modulation frekuensi atau FM, dan fase modulasi atau PM. Sebagai sebelumnya, 3 karakteristik dasar sinyal digunakan untuk modulasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang amplitude modulation atau AM. Nah, di slide ini bisa kita lihat amplitude modulation. AM adalah bentuk sederhana dari modulasi dan digambarkan pada gambar 522 yang akan ditampilkan nanti secara matematis. Proses dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, di mana S dalam satuan waktu sama dengan 1 plus NaX dalam satuan waktu cos 2pi Fj kali T, di mana Na adalah sinyal pembawa dan Xt adalah sinyal masukan membawa data. Baik dinormalkan ke kesatuan amplitudo. Parameter yang dikenal sebagai indeks modulasi adalah rasio amplitudo sinyal input untuk operator. Kemudian ini rumus yang kedua, contoh 54. Ini ada soal turunkan ekspresi untuk ST jika XT adalah amplitudo sinyal modulasi. Kita mempunyai rumus sebagai berikut, di mana ST sama dengan 1 plus NA cos 2pi FMT cos 2pi FCT. Dengan identitas trigonometri, rumus di atas dapat diperluas menjadi ST sama dengan cos 2pi FCT ditambah NA per 2 cos 2pi FC min FM kali T ditambah NA per 2 cos 2pi FC plus FM kali T. Sinyal yang dihasilkan memiliki komponen pada frekuensi pembawa asli ditambah sepasang komponen setiap hertz spasi dari operator. Dan di slide ini kita bisa lihat ini ada gelombang modulasi sinusoidal. Kemudian ini sinyal AM-nya. Ini spektrum dari sinyal modulasi, grafiknya bisa dilihat. Kemudian yang di bawah adalah spektrum dari sinyal AM dengan karier di Fc. Di mana PT adalah total yang ditransmisikan di dalam kekuasaan S dan dalam satuan waktu, dan PC adalah kekuatan yang ditransmisikan dalam sinyal karier. Jadi NA ingin sebesar mungkin sehingga sebagian besar kekuatan sinyal yang digunakan untuk membawa informasi, namun NA harus tetap di bawah 1. Jadi harus jelas bahwa S dalam satuan waktu mengandung komponen yang tidak perlu, karena masing-masing sideband mengandung spektrum lengkap M dalam satuan waktu.
varian populer AM yang dikenal dengan sebagai sideband tunggal atau SSB mengambil keuntungan dari fakta ini dengan mengirimkan hanya satu dari sideband, menghilangkan sideband lain, dan dari pembawa. Banyak keuntungan utama dari pendekatan ini, ya contohnya sebagai berikut. Hanya setengah bandwidth yang diperlukan, yaitu BT sama dengan B, di mana B adalah bandwidth dari sinyal asli. Untuk keuntungan yang kedua adalah kurang daya yang dibutuhkan karena tidak ada daya yang digunakan untuk mengirimkan sinyal carrier atau sideband lainnya. Varian lain adalah sideband ganda pembawa yang ditekan dan menyaring frekuensi pembawa dan mengirimkan kedua sideband ini. Kerugian menekan pembawa adalah bahwa operator dapat digunakan untuk tujuan sinkronisasi. Misalnya, contohnya ya, dapat kita ketahui bahwa sinyal analog digunakan untuk tujuan yang asli adalah ASK atau gelombang encoding data digital. Penerima harus mengetahui titik awal setiap kait bit untuk menafsirkan data dengan benar. Sebuah pembawa konstan memberikan mekanisme clocking yang digunakan untuk mengatur waktu kedatangan bit. Pendekatan kompromi sideband yang menggunakan satu sideband dan pembawa tenaga tersebut. Angle modulation, frequency modulation FM, dan phase modulation PM adalah kasus khusus dari sudut modulasi. Sinyal termodulasi dinyatakan sebagai modulasi sudut. ST sama dengan AC cos 2pi FCT plus P dalam kurung T. Untuk phase modulation, fase sebanding dengan sinyal modulasi PM. P dalam kurung T sama dengan NPM dalam kurung T, di mana NP adalah indeks phase modulation. Untuk frekuensi modulation, turunan dari fase banding dengan sinyal modulasi FM. P dalam kurung T sama dengan NFM dalam kurung T, di mana NF adalah indeks frekuensi modulation dan P dalam kurung T adalah turunan dari P dalam kurung T. Bagi Anda yang ingin penjelasan matematika yang lebih rinci dari sebelumnya, pertimbangkan hal berikut. Fase dari ST di setiap saatnya hanya 2pi FCT plus P dalam kurung T. Penyimpangan fase sesaat dari sinyal pembawa adalah P dalam kurung T. Dalam PM, seketika deviasi fase sebanding dengan M dalam kurung T, karena frekuensi dapat didefinisikan sebagai laju perubahan sinyal fase. Frekuensi sesaat dari S dalam kurung T adalah 2pi V dalam kurung T sama dengan A per dt dalam kurung 2pi FCT plus P dalam kurung T. V dalam kurung T sama dengan FC tambah 1 per 2pi dalam kurung T. Dan deviasi frekuensi sesaat dari frekuensi pembawa adalah P dalam kurung T, menggambarkan amplitude fase dan modulasi frekuensi dengan gelombang sinus. Bentuk sinyal FN dan PM sangat mirip, memang tidak mungkin untuk membedakan mereka tanpa pengetahuan tentang fungsi modulasi. Beberapa pengamatan tentang proses FM sedang proses. Penyimpangan puncak dapat dilihat delta F sama dengan 1 per 2pi NF AM HZ, di mana AM adalah nilai maksimum dari MT. Dengan demikian, peningkatan besarnya MT akan meningkatkan delta F yang secara intuitif harus meningkatkan bandwidth BT dan ditransmisikan, namun seperti yang dijelaskan pada gambar 5.24 ini tidak akan meningkatkan rata-rata tingkat kualitas FM adalah 2A 2C per 2. Hal ini jelas berbeda dari AM, di mana tingkat modulasi mempengaruhi kekuatan sinyal AM tetapi tidak mempengaruhi bandwidth. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Ada contoh 5.5.
Turunkan ekspresi untuk ST jika VT sinyal fase modulasi NP cos 2 PFMT. Asumsikan bahwa AC sama dengan 1. Hal ini dapat dilihat secara langsung menjadi ST sama dengan cos 2 PFCT ditambah NP cos 2 PFMT. Sudut fase sinyal bervariasi dari nilai unmodulatednya secara sinusoidal sederhana dengan fase deviasi puncak sebesar NP. Rumus sebelumnya dapat diperluas dengan menggunakan trigonometri Bessel identitas, dimana bisa kita lihat di monitor ini, dimana ST sama dengan JNNP cos 2 PFCT ditambah 2 PNFMT plus NP per 2, di mana JNNP adalah urutan ke N fungsi Bessel dari jenis pertama menggunakan rumus JNX sama dengan min 1 pangkat N JNX. Ini dapat juga ditulis sebagai ST sama dengan J0NP cos 2 PFC plus JNNP cos 2 PFC ditambah NFMT ditambah NP per 2 plus cos 2 PFC min NFM kali T N plus 2 kali Pi per 2. Sinyal yang dihasilkan memiliki komponen pada frekuensi pembawa asli ditambah satu set sidebands terdisplace dan FC dari FC. Oleh semua kemungkinan kelipatan dari FM untuk NP lebih kecil dari 1, ketentuan urutan tertinggi jatuh dengan cepat. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah gelombang sinyal carrier dan di bawah adalah modulating sine wave signal. Kemudian ini ada amplitude modulated wave atau gelombang amplitude modulasi. Kemudian ini gelombang PM dan yang paling bawah adalah gelombang FM. Oke, deviasi frekuensi saat dari sinyal pembawa adalah min MF sin 2P FMT. Frekuensi sinyal bervariasi dari nilai unmodulated-nya secara sinusoidal sederhana dengan frekuensi deviasi puncak sebesar NF rad per S. Persamaan untuk sinyal FM memiliki bentuk identik sebagai untuk sinyal PM dengan delta V per F per M diganti untuk NP. Dengan demikian perluasan Bessel adalah sama seperti AM hasilnya baik FM dan PM dalam sinyal yang bandwidth yang berpusat di FC. Namun ketika sekarang dapat melihat bahwa besarnya bandwidth yang sangat berbeda. Modulasi amplitudo adalah proses linier dan menghasilkan frekuensi yang merupakan jumlah dan perbedaan sinyal pembawa dan komponen di sinyal modulasi. Oleh karena itu AM rumusnya seperti BT sama dengan 2B. Namun modulasi sudut termasuk jangka waktu bentuk elemen cos VT yang nonlinear dan akan menghasilkan berbagai frekuensi. Pada dasarnya untuk sinusoidal modulasi frekuensi SF titik ditambah hingga ST akan mengandung komponen di FC ditambah FM, FC ditambah 2FM dan seterusnya. Dalam kasus yang paling umum, bandwidth tak terbatas diperlukan untuk mengirimkan sebuah sinyal FM atau PM. Sebagai masalah praktis, aturan yang sangat praktis yang baik yang dikenal sebagai aturan Carson. Di mana BT sama dengan 2 beta ditambah 1 kali beta. Beta
NP AM untuk PM, sementara untuk FM itu delta F per B sama dengan NF kali AM per 2pi B. Kita dapat menuliskan ulang formula FM sebagai BT sama dengan 2 delta F tambah 2B. Kedua sinyal FM dan PM membutuhkan bandwidth yang lebih lebar daripada AM. Demikian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kekurangan dan kesalahan, salah-salah kata, kami mohon maaf karena kami manusia bukan dewa. Kami tempatnya salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.